Pemirsa, jumpa kembali dalam program Prime Time News. Program ini akan memberikan informasi kepada Anda tentang isu besar yang terjadi sepanjang hari ini. Kami akan menyajikannya kepada Anda dengan mengemas makna dalam sebuah berita. Kami berdua, saya Kania Sutisnawinata. Dan saya Fitri Megantara akan menemani Anda selama 90 menit ke depan. Ada sejumlah alasan kenapa kami menjadikan 3 agenda utama di atas sebagai isu berita utama hari ini. Yang pertama adalah polisi hari ini memeriksa Rizik Syihab terkait pernyataannya yang menuding ada logo Palu Arit dalam uang rupiah emisi 2016. Di samping itu, Polda Jawa Barat juga telah selesai menggelar perkara pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab dalam kasus penistaan lambang negara. Dan yang kedua, pemirsa, tim Densus 88 memeriksa 17 WNI yang diduga akan bergabung dengan Daulah Islamiyah Irak dan Suriah. Kita akan mempertanyakan sejauh mana efektivitas gerakan deradikalisasi yang digagas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Ya, lalu yang ketiga, meski sudah ada perjanjian tripartit antara Indonesia, Malaysia dan juga Filipina, kasus penculikan nelayan Indonesia di perairan Filipina Selatan masih terus terjadi. Lantas apa makna perjanjian trilateral antar negara atau antar ketiga negara tersebut? Ya, pemirsa, inilah Prime Time News selengkapnya, makna dalam sebuah berita. Pemirsa, selama 4 jam pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab diperiksa Polda Metro Jaya terkait dengan ucapannya soal gambar Palu Arit di lembaran uang rupiah. Gelar perkara akan dilakukan setelah seluruh pemeriksaan saksi selesai. Selama kurang lebih 4 jam, Rizik Syihab diperiksa penyidik Subdirektorat Fiskal, Moneter dan Devisa Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Sebanyak 23 pertanyaan diajukan berkaitan dengan identitas maupun pernyataannya. Menurut Rizik, tim penyidik sudah bekerja profesional. Dimulai pukul 11 siang tadi, Rizik Syihab menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi kasus uang lembaran rupiah emisi Bank Indonesia tahun 2016 yang menurutnya berlogo Palu Arit. Ucapan tersebut dilontarkan dalam ceramah yang beredar di dunia maya. Jika terbukti bersalah, Rizik disangkakan pasal 11 tahun 2008 tentang Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sebelumnya kepolisian telah memeriksa sejumlah saksi, di antaranya saksi pidana, saksi bahasa, dan juga dari Bank Indonesia. Pemeriksaan yang bersangkutan, kita tunggu, setelah itu kan kita lakukan gelar perkara. Kita tunggu aja hasil gelar perkaranya bagaimana ya. Kapan Pak gelar perkara tersebut akan dilakukan? Nanti penyidik yang akan menentukan kapan akan dilakukan. Ya. Masa pendukung Rizik menyampaikan aspirasi di depan Mapolda Metro Jaya, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Polisi melakukan rekayasa lalu lintas di seputaran lokasi. Sebelumnya masa berkumpul di Masjid Al-Azhar di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kemudian berjalan kaki menuju markas Polda Metro Jaya. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, pemimpin Front Pembela Islam atau FPI beberapa kali terlibat dalam kasus hukum. Ya, bahkan setidaknya sudah 2 kali Syihab harus mendekam di penjara. Ini polisi bukan sana. Polisi sudah periksa. Kenapa di sini diperiksa lagi? Rizik Syihab serta FPI bukan kali ini saja berurusan dengan hukum. Medio 2003, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis 7 bulan penjara. Menurut Majelis Hakim, Rizik terbukti bersalah melanggar pasal 154 dan pasal 160 KUH Pidana. Rizik dianggap melakukan penghasutan melalui media televisi, mengganggu ketertiban umum dengan merusak fasilitas umum, serta merendahkan pemerintah. Akan tetapi ternyata dalam pengambilan keputusannya mengenai ceramah tanggal 28 Mei, Majelis Hakim tetap menggunakan BAP yang sudah dicabut. Pada Oktober 2008, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menjebloskan Rizik ke balik terali besi. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Mengadili 1.
menyatakan terdakwa Munarman sarjana hukum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang. Vonis penjara 1,5 tahun juga dijatuhkan kepada Munarman yang ketika itu menyebut dirinya sebagai Panglima Komando Laskar Islam. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Polda Jawa Barat telah selesai melakukan gelar perkara atas kasus penghinaan lambang negara yang melibatkan Rizik Syihab. Gelar perkara terhadap Rizik Syihab mencari alat bukti dengan memeriksa setidaknya 15 saksi. Kita akan langsung bergabung dengan Syaza Wisastro dari Bandung, Jawa Barat. Ya, Syaza, apakah Polda Jawa Barat akan mengumumkan hasil gelar perkara kasus penistaan lambang negara yang menjerat Rizik Syihab pada hari ini? Ya, memang dijadwalkan Kepolisian Daerah Jawa Barat ini akan mengumumkan hasil gelar perkara terkait dengan kasus dugaan penghinaan dasar negara yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Rizik Syihab, di mana gelar perkara sebenarnya sudah dilakukan sebanyak 2 kali. Pertama kali ini dilakukan pada tanggal 12 Januari 2017 yang lalu, di mana seusai gelar perkara ini dilakukan usai Rizik Syihab diperiksa di Polda Jawa Barat. Gelar perkara kedua dilakukan hari ini dimulai pada pagi tadi pukul 10 waktu Indonesia Barat dan ternyata dilanjutkan hingga sore hari ini. Karena hal tersebut, pengumuman hasil gelar perkara ini hingga pukul 18:15 waktu Indonesia Barat ini belum juga dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat. Dan kami memang masih menanti bagaimana status dari Habib Rizik, apakah akan dinaikkan ke status tersangka atau tidak. Sebelumnya, kasus ini bermula dari laporan anak proklamator yaitu Sukmawati Soekarno Putri yang pada tanggal 27 Oktober 2016 yang lalu melapor kepada Barreskrim karena menilai atau menduga bahwa Rizik Syihab ini melakukan penodaan dasar negara yaitu Pancasila dan juga melakukan pencemaran nama baik. Kemudian dari Barreskrim melimpahkan kasus tersebut kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat karena tempat kejadian perkara pada saat Rizik Syihab diduga melakukan penghinaan dasar negara ini terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat, sehingga wilayah tersebut merupakan wilayah yurisdiksi dari Kepolisian Daerah Jawa Barat. Kemudian pada tanggal 12 Januari 2017 yang lalu, Polda Jawa Barat ini melakukan pemeriksaan terhadap Rizik Syihab dan kemudian melakukan gelar perkara. Dan selama penyelidikan maksud kami hingga gelar perkara kedua ini dilakukan, sudah ada 15 saksi yang diperiksa oleh penyidik dari Kepolisian Jawa Barat, dan saksi-saksi yang diperiksa ini merupakan saksi ahli bahasa, kemudian juga ada saksi pelapor dan juga saksi fakta, yang mana yang langsung hadir di tempat Rizik Syihab ini diduga melakukan penodaan dasar negara. Penodaan dasar negara ini diduga dilakukan oleh Rizik Syihab pada tahun 2011 yang lalu, yaitu di kota Gasibu, di lapangan Gasibu, Kota Bandung. Dan menurut Kabid Humas Polda Jawa Barat Yusri Yunus bahwa pengumuman dari hasil gelar perkara ini akan dilakukan hari ini juga, menunggu gelar perkara usai dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat. Berikut pernyataan dari Kabid Humas Polda Jawa Barat Yusri Yunus. Sore ini ada hasilnya, kita umumkan sampai tingkat mana nanti langkah-langkah apa yang kita bisa ambil untuk permasalahan ini secepat. Apakah mungkin kalau memang 2 alat bukti cukup di situ, kita akan panggil sebagai tersangka. Kapan kira-kira pengambilan hasilnya? Secepatnya, kita lihat nanti. Insya Allah minggu depan. Kania Fitri. Ya, Syaza, ini sudah gelar perkara kedua, kemudian sudah ada 15 saksi yang diperiksa. Sejauh mana sebenarnya alat bukti yang sudah dikumpulkan oleh polisi untuk mengusut tuntas kasus ini? Ya, menurut Kabid Humas Polda Jawa Barat Yusri Yunus, sebenarnya sudah ada satu alat bukti, yaitu video yang memperlihatkan bahwa Rizik Syihab ini melakukan penghinaan terhadap dasar negara yaitu Pancasila. Namun untuk bukti-bukti lainnya yang didapatkan dari ke-15 saksi tersebut hingga sore hari ini masih terus diolah oleh penyidik Polda Jawa Barat untuk memastikan apakah benar Rizik Syihab ini melakukan penghinaan dasar negara dan juga melakukan
pencemaran nama baik, karena dalam laporan Sukmawati Soekarno Putri pada tanggal 27 Oktober 2016 yang lalu ada 2 kasus yang dilaporkan, yaitu penghinaan dasar negara yang diduga ini melanggar pasal 154A KUHP tentang penghinaan lambang negara, yang dimana pada pasal tersebut ancaman pidana penjara paling lama selama 4 tahun. Kemudian untuk kasus pencemaran nama baik yaitu pasal 320 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 bulan. Dan hingga saat ini kami masih terus menunggu bagaimana hasil dari gelar perkara yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat terhadap 2 kasus tersebut. Kania Fitri. Baik, terima kasih Syaza Wisastro langsung dari Bandung, Jawa Barat. Ya, pemirsa, tetaplah bersama kami. Prime Time News akan segera kembali sesaat lagi, diantaranya mengenai bagaimana hasil pemeriksaan pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab atas kasus pelaporan uang yang dituding berlogo Palu Arit. Kita akan konfirmasikan kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, sesaat lagi.